Ada malam-malam tertentu yang terasa lebih berat dari yang lain. Malam ketika sorotan panggung bukan sekadar cahaya, tetapi tekanan, harapan, dan jutaan mata yang menunggu satu keputusan yang bisa mengubah hidup seseorang. Tepat pada 12 Desember 2025, panggung Dangdut Akademi 7 menjadi saksi dari sebuah kisah yang membuat penonton terdiam, bernafas pendek, dan bertanya-tanya, benarkah ini baru permulaan atau justru akhir dari semuanya? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang benar-benar siap, karena apa yang terjadi malam itu mengubah arah kompetisi secara drastis. Sebelum tensi di top 4 memuncak, kita harus kembali sejenak. Dangdut Akademi bukan hanya ajang kompetisi, ia adalah ritual nasional. Setiap musim melahirkan bintang baru, setiap episode memancing debat tak berujung. Di tengah gegap gempita itu, 4 nama menonjol dari kerumunan. Valen dari Pamekasan, si remaja dengan suara yang semakin matang. April dari Cirebon, wajah muda yang menyimpan kedalaman emosi. Arbil dari Asahan, pejuang panggung yang tak pernah berhenti mengejutkan. Dan Tasya dari Tangerang Selatan, favorit penonton dengan dukungan luar biasa. Mereka berdiri di titik paling genting dalam hidup mereka. Satu langkah lagi menuju 3 besar, satu langkah lagi menuju mimpi yang mungkin tidak akan datang 2 kali. Tetapi tak ada yang menyangka bahwa malam itu justru lebih rumit dari sekadar lolos atau tersenggol. Perjalanan menuju top 4 bukan jalan lurus bagi mereka. Setiap minggu, mereka harus menghadapi kritik, pujian, perubahan aransemen, dan tekanan yang tidak terlihat oleh kamera. Valen, misalnya. Di awal kompetisi, banyak yang menganggapnya biasa saja. Bakatnya jelas ada, tetapi belum menyala. Namun perlahan, dari show ke show, ia berubah. Tekniknya membaik, emosinya mengalir lebih kuat, sikap panggungnya makin percaya diri. Lalu ada April, yang meski muda, mampu menyampaikan rasa sakit lagu dangdut dengan cara yang sulit dipercaya. Kadang penonton bertanya-tanya, bagaimana anak semuda ini bisa membawakan emosi sedalam itu? Arbil juga punya ceritanya sendiri. Ia beberapa kali diselamatkan juri, bukan karena kasihan, tetapi karena juri tahu, Arbil punya sesuatu yang tidak dimiliki peserta lain. Kemampuan tampil beda setiap saat. Dan Tasya adalah fenomena virtual gift. Dukungan fansnya seakan tidak ada habisnya, membuatnya selalu berada di puncak klasemen dukungan. 4 karakter, 4 perjalanan berbeda, dan satu panggung yang hanya mengizinkan 3 dari mereka melangkah lebih jauh. Namun sebelum diputuskan siapa yang layak lolos, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Top 4 seharusnya menjadi malam ketika satu peserta harus pulang. Namun kali itu berbeda. Dewan juri mengambil keputusan yang jarang terjadi sepanjang sejarah Dangdut Akademi. Tidak ada yang tersenggol. Apa alasannya? Apakah karena kualitas mereka terlalu merata? Atau ada pertimbangan lain yang hanya diketahui di balik panggung? Yang jelas, keputusan ini langsung memicu gelombang reaksi. Sebagian penonton gembira, terutama para fans yang takut idola mereka pulang. Namun sebagian lagi bingung, bahkan curiga. Ada yang berbisik, apakah juri sedang mempertimbangkan sesuatu yang lebih besar? Dan di tengah kebingungan itu, muncul satu momen yang membuat malam ini semakin berkesan. Tema khusus Tribute to Soimah. Para peserta harus menyanyikan lagu-lagu yang berkaitan dengan perjalanan musikalitas Soimah. Sebuah tantangan yang tidak hanya menguji vokal, tetapi juga karakter. Dan justru dari sesi itulah, sebuah titik balik muncul. Ketika nama Valen dipanggil sebagai pembuka, semua mata langsung mengarah padanya. Tidak ada keraguan, tidak ada getaran gugup yang terlihat. Yang ada hanyalah fokus dan suara yang lebih stabil dari malam-malam sebelumnya. Sejak baik pertama, ruangan berubah hening. Penonton menahan napas. Nada demi nada mengalir tanpa goyah. Tetapi yang membuat juri terpukau bukan hanya tekniknya, melainkan emosi yang terasa begitu matang dari seorang remaja seusianya. Ketika lagu berakhir, terjadi sesuatu yang jarang terjadi sekalipus. Standing ovation dari Soimah, Dewi Persik, dan Wika Salim. Tidak ada basa-basi, tidak ada jeda untuk berpikir. Dan kemudian Soimah berkata dengan penuh keyakinan, "Saya harus jujur, penampilan Valen malam ini benar-benar memukau. Dia menunjukkan perkembangan luar biasa sejak awal. Tanpa ragu, saya pastikan Valen layak berada di 4 besar malam ini." Kalimat itu bukan sekedar pujian. Itu adalah restu, pengakuan, bahkan semacam prediksi. Tetapi malam itu masih jauh dari selesai. Jika juri menilai dari kualitas teknis dan rasa, maka penonton punya kekuatan lain, virtual gift. Dan malam itu, persaingan virtual gift berubah menjadi drama tersendiri.
Tasya memimpin klasemen secara mencolok. Jumlah dukungan yang ia peroleh membuat banyak orang berpikir bahwa tiket ketiga besar sudah di tangan. Namun, sejarah Dangdut Academy menunjukkan satu hal, virtual gift tidak selalu sejalan dengan hasil akhir. Lalu, apakah dukungan sebanyak itu cukup untuk mengamankan posisinya? Atau apakah juri memiliki pertimbangan lain? Pertanyaan itu membuat pendukung peserta lain mulai resah, terutama fans Arbil yang sejak awal sudah merasakan tekanan berat dari persaingan. Tetapi semua tebak-tebakan itu akhirnya terjawab ketika malam risal tiba. Ketika lampu meredup, jantung para penonton berdegup lebih cepat. Nama yang lolos pertama adalah Valen, sesuatu yang sudah diprediksi setelah penampilan fenomenalnya. Nama kedua yang lolos adalah April. Dan ketika hanya tersisa dua nama, Tasya dan Arbil, suasana studio berubah tegang. Fans Tasya yakin ia aman. Fans Arbil berdoa lebih kencang dari biasanya. Lalu hasil diumumkan. Tasya lolos, Arbil tersenggol. Hening, lalu sorakan. Lalu protes di media sosial. Ada yang setuju, ada yang kecewa. Ada yang menuduh keputusan juri terlalu subjektif. Ada pula yang berpendapat, Arbil sudah menunjukkan puncak performanya, dan peserta lain memang lebih siap melangkah jauh. Terlepas dari semua itu, satu hal jelas, top 3 akhirnya terbentuk, dan pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Setelah result diumumkan, gelombang komentar membanjiri lini massa. Ada yang menanyakan sistem penilaian, ada yang menghubungkan virtual gift dengan keputusan akhir, ada yang mengklaim juri lebih mengutamakan perkembangan artistik. Tetapi di balik semua spekulasi itu, satu fakta tidak bisa dibantah. Setiap peserta yang lolos memang tampil lebih matang malam itu. Valen dengan rasa, April dengan kontrol suara yang makin matang, Tasya dengan kekuatan fanbase dan teknik stabilnya. Sementara Arbil, meski gagal melangkah ke top 3, ia pulang dengan kepala tegak, meninggalkan kesan yang kuat dan fanbase yang semakin solid. Dan kini semua perhatian tertuju pada babak berikutnya. Top 3 bukan sekedar babak lanjutan. Itu adalah titik di mana peserta harus menunjukkan identitas artistik mereka. Bukan lagi sekedar mengikuti lagu, bukan lagi sekedar memuaskan juri. Mereka harus membuktikan siapa yang pantas disebut bintang masa depan. Inilah fakta yang membuat babak top 3 semakin menegangkan. Perbedaannya sangat tipis, tekanan semakin besar, setiap kesalahan kecil bisa mengubah nasib, dan setiap pilihan lagu adalah taruhan besar. Sementara itu, dukungan fans semakin agresif, perdebatan semakin panas. Nama-nama yang bertahan kini bukan hanya peserta. Mereka adalah simbol harapan bagi ribuan pendukung. Dan dalam suasana seperti itu, apapun bisa terjadi. Malam 12 Desember 2025 bukan sekedar episode biasa. Itu adalah malam ketika seorang remaja bernama Valen mencuri perhatian nasional. Seorang underdog bernama April membuktikan bahwa usia bukan batasan. Seorang favorit publik bernama Tasya mempertegas posisinya. Seorang pejuang panggung bernama Arbil menunjukkan akhir yang elegan. Dan seluruh Indonesia menyadari bahwa Dangdut Academy masih menjadi panggung tempat mimpi diuji, bukan sekedar dievaluasi. Pada akhirnya, hanya 3 peserta yang melangkah ke babak berikutnya. Namun, kisah ini belum selesai, sebab dalam dunia kompetisi, setiap kemenangan menyimpan tekanan baru, dan setiap kekalahan menyimpan peluang yang mungkin belum terlihat sekarang. Top 4 telah berlalu, top 3 menanti, dan pertanyaan besar itu masih menggantung. Siapa yang akan menjadi bintang baru Dangdut Indonesia, dan berapa harga yang harus mereka bayar untuk mencapainya?